Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan oleh Allah untuk bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, dan semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Salawat berta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan pendidikan, bimbingan serta suri tauladan yang baik kepada kita, sehingga kita di malam hari ini masih merasakan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 190. Surat Al-Baqarah ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Waqatilu, dan perangilah fisabilillah di jalan Allah, alladzina orang-orang yang yuqatilunakum mereka memerangi kamu, wala ta'tadu dan janganlah kamu melampaui batas,
Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu, dia maksudnya dia Allah tidak menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 190 ini kalau menurut Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi Ibnu Anas. Ini saya ambilkan langsung dari Ibnu Katsir dari Abul Aliyah sehubungan dengan takwil firman Allah, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Ayat ini adalah merupakan ayat yang pertama yang diturunkan di Madinah. Setelah ayat ini diturunkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang yang memerangi dirinya dan membiarkan orang yang tidak memeranginya hingga turunlah yaitu surat At-Taubah. Jadi menurut Abu Ja'far Ar-Razi, ayat ini adalah pertama kali yang diturunkan, ayat tentang perang maksudnya ya, yang diturunkan di Madinah. Dan sebelum turun ayat ini maka Nabi meskipun diganggu bahkan sampai yaitu kekerasan, maka Nabi tidak berani untuk memeranginya karena belum ada perintah dari Allah. Tapi begitu ada perintah dari Allah, maka pada saat itu bagi orang-orang yang memerangi umat Islam, maka pada saat itu juga Nabi memimpin untuk berperang. Jadi sebenarnya berperang ini adalah penyelesaian yang terakhir. Jadi selama masih bisa dirundingkan, masih bisa dimusyawarahkan, maka Islam lebih mengedepankan yaitu bermusyawarah untuk mencapai yaitu perdamaian. Karena bagaimanapun juga dikala perang itu mesti kedua belah pihak ada yang dirugikan, tenaganya, hartanya. Jadi habis banyak ketika orang itu berperang. Oleh karena itu pada zaman Rasulullah ketika ada perang fisabilillah, maka banyak para sahabat terutama yang kaya-kaya ini menyumbangkan hartanya untuk dijadikan yaitu dijadikan untuk modal berperang. Karena memang butuh harta yang cukup banyak ketika berperang. Jadi di dalam Islam perang ini adalah penyelesaian yang terakhir. Kalau dirunding tidak bisa, dimusyawarah tidak bisa, didamaikan secara baik-baik tidak bisa, maka terpaksa Islam pun harus berperang. Sebagaimana yang dilakukan oleh yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti misalnya umat Islam punya kekuatan yang begitu banyak, siapa yang tidak mau langsung diperangi, bukan itu. Selama masih bisa dimusyawarahkan, maka tetap dimusyawarahkan dengan cara yang baik. Terus menurut Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam mengatakan hal yang sama hingga dia mengatakan bahwa ayat ini dimansuh oleh firman Allah. Ini dalam surat At-Taubah ayat 5 ya. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai. Ini menurut yaitu Abdurrahman. Akan tetapi pendapat ini masih perlu dipertimbangkan kebenarannya, karena perlu diteliti turun ayatnya itu dulu mana, mengingat firman Allah orang yang memerangi kalian. Artinya di dalam surat Al-Baqarah ini perintah perang yang diperintahkan oleh Allah terhadap umat Islam, terhadap Nabi khususnya dan umumnya terhadap umat Islam,
itu adalah bagi orang-orang yang memerangi umat Islam. Jadi kalau seandainya ada orang musyrik, kok dia tidak mengganggu, tidak memerangi, tidak memusuhi, ya nggak boleh kita memerangi. Yang dikhawatirkan nanti umat Islam pemahamannya ada orang musyrik, ada orang kafir, tapi dia tidak pernah mengadakan perlawanan. Nah setelah itu diperangi. Nah, perintah Allah waqatilu fisabilillahil ladzina yuqatilunakum. Jadi orang-orang yang memerangi. Nah, sesungguhnya makna ayat itu merupakan penggerak dan pengobar semangat untuk memerangi musuh-musuh yang berniat memerangi umat Islam. Nah, ayat ini tujuannya di dalam apa? Yaitu surat At-Taubah ayat 5 ini adalah untuk memberikan semangat. Nah, bisa juga berlaku membunuh orang-orang musyrik di mana saja berada, itu adalah ketika atau pada saat itu memang dalam rangka peperangan. Misalnya, pada saat berperang, nah berperang kan dia memerangi. Nah setelah itu kadang-kadang dia keluar di mana saja. Nah itu boleh, ya, karena pada saat itu dia sudah memerangi umat Islam. Itu loh, nggih. Terus lagi di dalam surat At-Taubah ayat 36, waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya. Artinya kaum musyrik yang memang mengadakan perlawanan atau memusuhi umat Islam. Tunggu. Jadi kalau misalnya ada orang musyrik yang tidak mengadakan perlawanan, ya, tidak pernah yaitu artinya yaitu mengganggu umat Islam, ya jangan sekali-kali pernah diganggu, nggih. Artinya tetap, nggih, misalnya umat Islam yang berkuasa meskipun yaitu berlainan faham, maka tetap harus mendapatkan perlindungan keamanan untuk melakukan yaitu sebuah ibadah. Tidak boleh memaksakan kehendak sebuah keyakinan. Nggih. Karena itulah maka dalam ayat ini Allah berfirman, dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang telah mengusir kalian. Nah ini pada ayat 91. Iku nggih. Dengan kata lain, agar semangat kalian berkobar untuk memerangi orang-orang musyrik sebagaimana semangat mereka menggebu-gebu untuk memerangi kalian. Ini bila mana kembali lagi bahwasanya orang yang diperangi adalah memang orang-orang yang memerangi umat Islam. Tidak boleh umat Islam ini yaitu seenaknya sendiri. Ada orang Nasrani ibadah dibom, diperangi, tidak boleh. Nanti ada hadisnya dari Rasulullah. Terus ada umat Hindu misalnya beribadah padahal dia tidak pernah mengganggu umat Islam, kita merusaknya. Itu juga dilarang oleh Islam. Wala ta'tadu. Nah, dan janganlah kamu melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Nah, yakni perangilah mereka di jalan Allah, tetapi janganlah kalian bersikap melampaui batas. Dalam hal ini termasuk dalam pengertian bertindak melampaui batas ialah melakukan hal-hal yang dilarang di dalam perang. Nah, niki menurut pendapatnya Hasan Al-Basri, antara lain ialah mencincang musuh, tidak boleh. Musuh misalnya tertangkap, setelah itu diikat atau disiksa, itu tidak boleh, meskipun dia itu memusuhi umat Islam. Kalau memang dia sudah menyerah, ya biarkan menyerah, jangan pernah disiksa. Terus curang di dalam peperangan, itu juga tidak boleh. Membunuh wanita-wanita, maksudnya wanita yang tidak ikut
perang. Tapi kalau wanita yang ikut perang boleh dibunuh meskipun wanita. Kan kadang-kadang ada wanita yang ikut perang. Tapi yang tidak boleh adalah wanita-wanita yang tidak perang. Nah, itu tidak boleh. Terus anak-anak serta orang yang lanjut usia yang tidak ikut berperang. Anak-anak lanjut usia ini biasanya kan di rumah. Lah, itu meskipun misalnya saudaranya memusuhi Islam, bahkan kalau mungkin itu ayahnya yang memusuhi Islam, anaknya ini tidak boleh dibunuh. Itu aturan perang di dalam Islam. Oleh karena itu kalau kita melihat kejadian perang di Palestina, itu sudah keluar dari aturan perang, baik secara Islami ataupun secara hukum internasional. Di sana wanita dibunuh, anak-anak dibunuh, rumah sakit dibom, sekolah, itu tidak boleh. Jadi sebenarnya perang ini ku mboten ngawur. Bahkan termasuk tanaman itu tidak boleh dirusak, tidak boleh. Di dalam aturan yaitu perang di dalam Islam. Serta tidak mempunyai kemampuan untuk berperang. Para rohib dan pendeta-pendeta yang ada di dalam gereja itu tidak boleh diperangi. Terus pohon-pohon tidak boleh dibakar dan membunuh hewan bukan karena maslahat. Itu juga tidak boleh. Oleh karena itu aturan perangnya Islam itu sebenarnya bagus. Kalau pada zaman Rasulullah itu sudah ditaati semuanya, bahkan termasuk orang kafir itu juga mentaati. Tapi saat ini banyak orang yang berperang itu adalah apa? Membabi buta, emosi. Yang penting dia mendapatkan yaitu kemenangan. Wanitanya dibunuh. Tujuannya apa? Agar tidak ada wanita, kalau nanti tidak ada wanita tidak ada yang hamil. Nah, keturunan orang Palestina tidak ada. Nah, itu maksudnya kan agar negara Palestina ini gampang diduduki oleh Bani Israel. Itu ya. Nah, hal ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Umar Ibnu Abdul Aziz, Muqatil Ibnu Hayyan dan lainnya. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, ini sebuah hadis dari Rasulullah, An Buraidah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aghzu fi sabilillah qatilu man kafara billah aghzu wala taghlu wala taqdaru wala taqtulu wala taqtulu walida wala ashabas sawami. Dari Buraidah bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, perangilah di jalan Allah dan perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah kalian, tetapi janganlah kalian curang. Di dalam Islam itu meskipun kepingin menang, tapi tidak boleh curang. Terus jangan khianat di dalam peperangan. Misalnya sudah ada perjanjian yang harus ditepati, maka orang Islam misalnya berkhianat, yaitu melanggar. Terus jangan mencincang, menyiksa musuh yang sudah menyerah. Sudah tertangkap ternyata harus disiksa, diikat, apalagi sampai dibakar, dibunuh dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sudah nyerah ya sudah, tidak boleh dicincang. Dan jangan membunuh anak-anak serta jangan membunuh orang-orang yang ada di dalam gereja-gerejanya. Riwayat Imam Ahmad. Jadi nggak boleh. Misalnya ada para rohib, para pendeta, para pastor. Nah, sedang mengadakan misalnya ibadah di gereja,
atau di tempat ibadah-ibadah yang lain, meskipun dalam keadaan perang, maka umat Islam ini tidak boleh membunuh para pastor dan para rohib, kecuali kalau pastor dan rohib itu ikut perang. Tapi itu tidak mungkin, karena biasanya para rohib dan para pendeta itu tempatnya adalah misalnya di gereja, atau tempat ibadahnya orang yaitu Yahudi. Karena bagiannya itu kalau umat Islam, para kiai biasanya tempatnya di masjid, tidak ikut berperang, ada bagian yang perang. Oleh karena itu di dalam Islam ketika ada kewajiban berperang, tidak semuanya berangkat perang. Kalau para kiai, para dai biasanya di pesantren, ya silahkan di pesantren tetap. Yang biasanya ngajar ya ngajar. Tapi yang bagian perang ada sendiri. Ada yang bagian menuntut ilmu, ada yang berperang. Nah, semuanya itu dibagi. Agar apa? Yaitu kehidupan ini tetap berjalan. Itu nggih. Dan disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bila memberangkatkan pasukannya terlebih dahulu berpesan kepada mereka. Apa pesannya Rasulullah? Akhruju bismillah qatilu fisabilillah man kafara billah la taqdiru wala taghullu wala taqtulu wala taqtulul bilidani wala ashabas sawami. Berangkatlah kalian dengan menyebut asma Allah. Ini pesan pertama, kalau berangkat perang bacalah bismillah. Jadi pokoknya berangkat perang harus baca bismillah. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang yang kafir kepada Allah. Bila mana ada orang yang mau dibunuh, kok dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka diharamkan untuk dibunuh. Tidak boleh. Meskipun alasannya misalnya itu kan agar tidak dibunuh. Tidak boleh, tetap tidak boleh. Walaupun itu hanya sekedar diucapkan di lisan saja. Tapi kalau ada musuh yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dilarang untuk dibunuh. Nah, orang yang kafir kepada Allah, janganlah kalian melampaui batas. Nah, sesuai tadi pendapat yaitu Hasan Basri, jangan kalian curang, jangan mencincang atau menyiksa, jangan membunuh anak-anak, dan jangan pula orang-orang yang berada dalam gerejanya. Ini sama riwayatnya yaitu Imam Ahmad. Nah, ini ada lagi yaitu hadis Rasulullah ani bin Umar qala wajud tumra'ata fi ba'di maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam maktulah fa angkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalan nisa'i wasibyan. Dari sahabat Ibnu Umar menceritakan pernah dijumpai seorang wanita yang terbunuh dalam suatu peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka sejak itu beliau membenci membunuh wanita-wanita dan anak-anak. Pernah sebelum turun ayat, maka pernah pada peperangan Rasulullah itu ada satu wanita yang terbunuh pada saat itu. Wanita yang tentunya pada saat itu adalah tidak ikut berperang. Nah, semenjak itulah Rasulullah sangat membenci yaitu artinya membunuh yaitu para wanita, apalagi yaitu anak-anak. Itu Terus ini riwayat Ahmad langsung saya baca artinya saja, ini panjang nih. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Mus'ab ibnu Salam, telah menceritakan kepada kami Al-Ajlah dari Qais ibnu Abu Muslim, dari Robi ibnu Hiras yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Hudzaifah bercerita
Rasulullah SAW pernah membuat banyak perumpamaan kepada kami. 1, 3, 5, 7, 9 dan 11 perumpamaan. Maka Rasulullah membuat suatu perumpamaan dari semuanya itu kepada kami dan meninggalkan perumpamaan yang lainnya. Beliau bersabda, sesungguhnya ada suatu kaum yang lemah lagi miskin. Mereka diperangi oleh orang-orang yang kuat lagi memendam permusuhan. Tetapi Allah memenangkan orang-orang yang lemah atas mereka. Lalu orang yang lemah itu menghukum mereka dengan cara memperkerjakan dan menguasai mereka. Maka Allah murka terhadap orang-orang yang berbuat demikian hingga hari kiamat. Ini ada sebuah perumpamaan, ya. Pada saat itu ada orang yang miskin, ya, yang lemah. Setelah itu diperangi orang yang kuat, orang yang kaya, punya kedudukan. Ternyata Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang miskin. Jadi orang miskin ini punya kemenangan. Nah, karena saking gembiranya dengan kemenangan itu, nah orang yang ditaklukkan, ya, yang menjadi apa? Artinya tertangkap, nggih. Nah, biasanya jadikan budak kan itu biasanya, nggih. Nah, setelah itu dia dipekerjakan kayak hewan. Dipekerjakan kayak hewan. Pokoknya tujuannya adalah menyiksa. Akhirnya Allah murka terhadap orang-orang yang miskin yang diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah. Oleh karena itu, kedatangan kemenangan itu adalah datangnya dari Allah. Ketika orang kafir ini sudah kalah, ya kita jangan emosi. Saking emosinya kadang-kadang sampai apa? Menyiksa, yaitu para tawanan. Tawanan ini nggak perlu disiksa, nggak perlu disiksa, dan itu dilarang di dalam Islam. Apalagi dipekerjakan kayak budak. Kadang makan pun kadang-kadang tidak diberi, yang tujuannya adalah untuk menyiksa. Itu adalah yaitu perbuatan yang sangat dilarang di dalam Islam. Ini hadis ini ditinjau dari segi sanadnya berpredikat hasan, yaitu hasan. Terus hadis dan asar yang membahas hal ini cukup banyak sekali, ya, yang sehubungan dengan peperangan ini. Karena itulah maka di dalam ayat selanjutnya disebutkan, ya, ini sudah ayat yaitu apa? 191, wal fitnatu asaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada yaitu pembunuhan. Nah, menurut Abu Malik makna ayat ini ialah bahwa apa yang sedang kalian hadapi itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Tapi menurut Abu Aliyah, Mujahid dan Qatadah, dan dari Rabi ibnu Anas mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, yang dimaksud adalah kemusyrikan itu lebih bahaya daripada pembunuhan. Oleh karena itu pada saat itu, intinya berperang pada zaman Rasulullah itu bukan karena kekuasaan, tidak, akan tetapi mempertahankan yaitu akidah atau ketauhidan kepada Allah. Bagaimana caranya, ya, orang-orang musyrik yang memusuhi umat Islam itu bisa takluk dan akhirnya dia bertobat, yaitu kembali menyembah kepada Allah, bukan semata-mata ingin menguasai sebuah daerah. Tapi kalau orang sekarang itu berperang hanya menginginkan yaitu penguasaan daerah yang lebih luas. Apalagi di situ kalau misalnya ada sebuah kekayaan, nah yang cukup banyak, itu biasanya menjadi perebutan. Akhirnya terjadilah peperangan. Lah zaman Rasulullah itu bukan semata-mata karena menguasai daerah, bukan itu,
Tapi yang ada yang lebih pokok adalah yaitu tentang ketauhidan kepada Allah, ya. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Nah, niki nggih. Niki pada ayat 191. Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram. Ini larangan nggih. Wala tuqatiluhum indal Masjidil Haram. Ya, ini dilarang. Jadi ini kalau menurut apa di dalam kitab Sahih atau di dalam Bukhari Muslim, Nabi telah bersabda, ini langsung saya baca artinya saja nggih. Sesungguhnya kota ini telah disucikan Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi kota Mekah, Ka'bah itu disucikan oleh Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak awal. Maka dia tetap suci karena disucikan Allah sampai hari kiamat. Dan tidak pernah dihalalkan kecuali sesaat untukku di waktu siang hari. Dia tetap suci karena disucikan Allah sampai hari kiamat. Maksudnya ngeten, Masjidil Haram itu tidak boleh digunakan untuk berperang. Tapi nanti ada pengecualian ya, nanti setelah ini. Kecuali sesaat pada saat itu, lah para mufassirin menjelaskan sesaat untuk Nabi pada saat itu adalah ketika penaklukan kota Mekah. Nah, ketika penaklukan kota Mekah itu adalah Rasulullah menyerang pada saat itu. Tapi hanya diizinkan bagi Rasulullah hanya satu kali itu. Bagi yang lain tidak boleh. Meskipun alasannya Rasulullah pernah yaitu apa? Melakukan. Tapi itu adalah khusus untuk Rasulullah yang saat itu adalah penaklukan kota Mekah. Tuh. Pepohonannya tidak boleh ditebang, rerumputannya tidak boleh dicabut. Niku nggih, itu daerah-daerah yang memang dilarang untuk dicabut, untuk ditebang. Oleh karena itu biasanya orang yang haji itu kok misalnya membunuh binatang, maka dia harus yaitu membayar dam atau denda. Meskipun itu mencabut rumput, tidak boleh, ya, tidak boleh dicabut. Jika ada seseorang membolehkan karena alasan Rasulullah pernah melakukan perang padanya, maka katakanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah hanya mengizinkan bagi Rasulnya dan Dia tidak mengizinkan bagi kalian. Hanya Rasulullah yang diizinkan. Itu pun hanya sekali pada saat penaklukan kota Mekah. Nah, ini ada penjelasan, ya. Ini dari Ibnu Katsir. Yang dimaksud ialah peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap penduduknya ketika hari kemenangan atas kota Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah. Tapi menurut pendapat yang lain, Nabi membuka kota Mekah secara damai karena berdasarkan kepada hadis Nabi yang mengatakan, nah ini pendapatnya ya. Barang siapa yang menutup pintunya maka dia aman, dan barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka dia aman, dan barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Ini pendapatnya ya, berdasarkan hadis ini. Tapi menurut ayat tadi bahwa ya memang Rasulullah ketika penaklukan kota Mekah itu memang yaitu langsung menyerang karena sudah punya kekuatan. Nah, ini pengecualian. Hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaul kafirin. Kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian di tempat itu maka bunuhlah mereka. Demikian balasan bagi orang-orang yang kafir. Ini ayat 191. Dilarang berperang di Masjidil Haram kecuali bila mana orang kafir itu menyerang dan pada saat itu umat Islam berada yaitu di Masjidil Haram.
Nah, sifatnya pada saat itu bukan berarti perang, tidak, tapi mempertahankan diri. Nggih. Ini pengecualian karena bisa juga itu dijadikan atau dimanfaatkan oleh orang-orang kafir karena tahu bahwa Rasulullah dan umat yang lain itu adalah dilarang untuk berperang di Masjidil Haram. Nah, kadang-kadang sering dimanfaatkan oleh orang kafir Quraisy sehingga pada saat itu menyerang. Nah, dikira tidak berani, nggih, padahal Allah memberikan pengecualian hatta yuqatilukum fi. Kalau memang orang-orang kafir itu menyerang kamu, maka boleh, ya, dan bunuhlah mereka walaupun itu harus di Masjidil Haram, ya. Demikian itulah yaitu balasan bagi orang-orang yang kafir. Dengan kata lain, janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram Mekah kecuali bila mereka yaitu memulai memerangi kalian padanya, maka saat itu kalian boleh memerangi mereka untuk membela diri sebagaimana yang dilakukan para sahabat ketika mengucapkan yaitu janji setia atau baiat. Masih ingat nggih bahwa Rasulullah pernah ketika tahun ke-6 Hijriyah itu mau haji ke Mekah, pada saat itu dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, bersekutu dengan yang lain termasuk suku Sakif dan lain sebagainya untuk menghentikan Rasulullah tidak boleh yaitu datang ke Mekah untuk berhaji. Padahal saat itu Rasulullah membawa sekitar 70 unta untuk dijadikan kurban. Ya, berarti pada saat itu. Tapi pada saat itu dilarang. Nih, maka katanya disuruh untuk haji pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, akhirnya diadakan perundingan terutama pada saat itu yang datang adalah Utsman. Disuruh berunding yaitu datang ke negeri Mekah berunding dengan para tokohnya. Nah, beberapa hari kemudian ternyata mendengar berita bahwa Utsman terbunuh. Nah, ada isu nggih, itu bukan kebenaran. Isu yang datang, yang didengar bahwa Utsman pada saat itu terbunuh. Nah, ketika Rasulullah mendengar Utsman ini terbunuh pada saat itu, maka para sahabat sebanyak 1.400 para sahabat disuruh berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon, berjanji setia untuk membela Rasulullah, membela atau memerangi orang-orang kafir sampai tetes penghabisan darah terakhir. Itu yang dibaiat hanya 1.400 orang. Makanya kalau beralasan seandainya orang yang tidak berbaiat tidak masuk surga, misalnya nggih. Lah, orang yang tertinggal di Madinah itu cukup banyak. Yang ikut Rasulullah itu hanya 1.400 dan yang di Madinah kan otomatis tidak ikut baiat. Itu loh nggih. Yang dibaiat hanya orang-orang yang pada saat itu mengikuti Rasulullah. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian mendapatkan berita ternyata sebenarnya Utsman itu tidak terbunuh. Nah, akhirnya terus mengadakan perundingan tetap nggak bisa, akhirnya terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu diantaranya tidak akan berjanji tidak akan berperang selama 10 tahun. Ini harus disepakati. Tidak berperang selama 10 tahun. Yang kedua, siapa saja boleh dan bebas memilih mengikuti Rasulullah Muhammad atau mengikuti orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh dipaksakan. Itu diantaranya. Terus yang ketiga, orang Mekah yang mengikuti Rasulullah itu harus dikembalikan lagi ke Mekah. Sedangkan orang yang ke Mekah tidak usah kembali ke
Madinah. Perjanjian ini kan kayak menguntungkan yaitu orang kafir. Jadi mengadakan saenake dewi kan ngaten. Nah, tapi semuanya itu disetujui oleh Rasulullah. Semuanya disetujui. Ya. Sebenarnya para sahabat itu protes. Kalau dipandang sesaat, itu kan merugikan umat Islam. Umat Islam yang dari Mekah misalnya mengikuti Rasulullah harus kembali ke Mekah. Sedangkan orang Madinah yang di Mekah tidak boleh, yaitu kembali ke Madinah. Itu disetujui Rasulullah. Ya memang Rasulullah tentunya sudah diberitahu oleh Allah. Oleh karena itu, setelah itu justru yang asalnya sedikit itu berkembang pesat, akhirnya pengikut Nabi semakin banyak dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Kedudukan Islam semakin kuat. Nah, itu rahasia dibalik yaitu perjanjian Hudaybiyah yang seakan-akan itu adalah merugikan umat Islam. Tapi Rasulullah punya perhitungan yang berbeda dengan para sahabat. Nah, di dalam surat Al-Fath ayat 24 Allah memberikan penjelasan wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bibadni makkata mim badi an atfarakum alaihim. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kalian dan menahan tangan kalian dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka. Maksudnya ngeten, pada saat perjanjian Hudaybiyah itu kenapa tidak terjadi peperangan? Itu karena memang Allah yang menjadikan. Jadi dari orang kafir pun ditahan oleh Allah, dari umat muslim atau umat Islam pun ditahan oleh Allah. Tidak sampai terjadi peperangan karena Allah melihat bahwa di kota Mekah itu banyak umat Islam yang sebenarnya dia beriman kepada Allah tapi masih menyembunyikan keimanannya di khalayak umum. Yang dikhawatirkan adalah nanti ketika ketahuan maka dia akan dibunuh, disembunyikan imannya. Nah, pada saat itu tentu Allah yang lebih tahu. Oleh karena itu seandainya terjadi peperangan, nah secara otomatis nanti akan banyak korban, terutama karena di Mekah juga banyak umat Islam yang belum menampakkan keimanannya dengan sungguh, maksudnya belum ditampakkan, tapi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena khawatir kekejamannya kaum kafir Quraisy. Begitu dia mengatakan yang disembah Allah, yang diikuti Rasulullah, langsung dibunuh. Oleh karena itu dia lebih memendam imannya, tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dipendam atau dirahasiakan. Terus lagi ini di dalam surat yang Al-Fath ayat 25 langsung artinya mawon nggih. Dan kalau tidaklah karena laki-laki mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kalian ketahui bahwa kalian akan membunuh mereka yang menyebabkan kalian ditimpa kesusahan tanpa pengetahuan kalian, tentu Allah tidak akan menahan tangan kalian dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentu kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Nah, ini yang saya maksud. Jadi sebenarnya di dalam kota Mekah banyak laki-laki perempuan yang beriman. Kalau nanti terjadi peperangan akan terjadi, bisa juga umat Islam nanti membunuh umat Islam di Mekah. Karena apa? Keimanannya pada saat itu belum diketahui, tapi sebenarnya dia beriman. Nah, umat Islam banyak yang tidak tahu. Maka kata Allah, seandainya pada saat itu orang kafir yang berada di Mekah ini tidak bercampur dengan orang-orang yang beriman, maka langsung Allah akan memberikan azab melalui yaitu pasukan umat Islam.
tapi karena di situ banyak orang-orang yang beriman, maka ditahanlah oleh Allah, ya, ditahan oleh Allah sehingga tidak terjadi yang namanya peperangan. Itu ya. Fa inintahau fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kalian, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan kata lain, apabila mereka tidak melakukan peperangan di tanah haram atau tanah suci, mereka menyerah mau masuk Islam dan bertobat, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka sekalipun mereka telah memerangi kaum muslimin di tanah suci. Artinya kalau mereka sudah benar-benar bertobat, maka Allah pun yaitu menerima tobatnya. Artinya apa? Tidak boleh yaitu apa? Dendam, walaupun dulunya dia pernah yaitu apa? Memerangi umat Islam. Itu nggih diantaranya yaitu aturan-aturan perang dan perang yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, kalau zaman Rasulullah adalah sungguh-sungguh berperang, untuk mempertahankan ketauhidannya kepada Allah, bukan semata-mata yaitu apa menguasai satu daerah, bukan, tapi mempertahankan agama. Lah tinggal kita sekarang yang menjadi pewaris Nabi, yaitu tinggal mengikuti begitu perjuangannya, begitu sengsara, dibandingkan dengan kita yang hanya sekedar diperintahkan untuk beribadah dan taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi kita masih ogahan, masih males. Nah, bagaimana kalau seandainya kita dijadikan sebagaimana yaitu pada zaman Rasulullah, begitu beratnya perjuangan di masa itu untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dan ketauhidannya kepada Allah. Oleh karena itu, dengan teladan dari ayat ini, marilah kita semangatkan diri kita untuk meningkatkan ibadah kita, untuk meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah. Kita pertahankan iman dan takwa kita. Kalau bisa dan harus bisa, kita tidak akan wafat kecuali dalam keadaan muslim, menyerahkan diri kita kepada Allah. Semoga ada manfaatnya dan barokah di malam hari ini. Saya kira cukup. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.